Kita buka dulu pertemuan kita pada siang hari ini untuk pembahasan tes harian 16 ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan itu Rabbi zidni Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Oke. Kita mulai ya pembahasannya dari nomor 1. Nomor 1, berdasarkan kalimat ketiga paragraf terakhir, jika masyarakat lebih memilih pasar modal syariah, jumlah investor akan meningkat. Kesimpulan yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang A ya. Jawabannya apabila masyarakat menyadari kehati-hatian sektor syariah, jumlah investor akan meningkat ya. Kita lihat gimana penjelasannya. Ya, seperti biasa menarik kesimpulan ya. Ini kalimatnya yang ada dalam teks ya, yang dimaksud kalimat ketiga paragraf ya, kalimat ketiga paragraf terakhir maksudnya. Ya, ini kalimatnya intinya, apabila masyarakat menyadari akan kehati-hatian sektor syariah, akan lebih memilih pasar modal syariah. Nah ini mungkin kalimatnya agak kurang sempurna ya, tiba-tiba ada kata akan. Mungkin maksudnya apabila masyarakat menyadari akan kehati-hatian sektor syariah, masyarakat akan lebih memilih pasar modal syariah. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita buat jadi bentuk implikasinya ya, implikasi jika makannya gitu ya. P-nya apabila masyarakat menyadari akan kehati-hatian sektor syariah. Akibatnya itu ya, masyarakat akan lebih memilih pasar modal syariah. Kemudian yang di pertanyaannya ada kalimat seperti ini, jika masyarakat lebih memilih pasar modal syariah, jumlah investor akan meningkat ya. Nah, ini berarti kan sama dengan kalimat I yang ada di teks ya. Biasa kita gunakan namanya silogisme ya. Ini ada sebabnya di soal, jika masyarakat lebih memilih pasar modal syariah sama dengan I ini, akibatnya adalah jumlah investor akan meningkat. Nah, nanti yang Q-nya ini tinggal kita coret seperti biasa ya. Kita hilangkan. Jadi kita menggunakan silogisme ya. P maka Q, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Q-nya kita coret gitu ya. Nah, P-nya adalah masyarakat menyadari akan kehati-hatian sektor syariah, R-nya adalah investor akan meningkat ya. Jumlah investor akan meningkat. Gitu. Jadi jawabannya ya. Oke, soal cukup jelas saya misalnya. Bulan. Nomor 2, berdasarkan kalimat yang bercetak tebal, jika bank syariah semakin prudent dalam melakukan pembiayaan, simpulan yang paling tepat adalah ini sesuai dengan kalimatnya mungkin ya. Nanti kita lihat dulu siapa. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Dengan tetap mengalirnya dan akses dana masing-masing, maka produksi bisa tetap dihidup. Jadi kayaknya ini salah ambil kalimatnya. Dengan tetap mengalirnya akses dana ke masyarakat. Oke, kita ambil kalimat yang sebenarnya seperti apa. Coba kita share dulu. Ya, ini teksnya aslinya ya. Yang kecil, tapi tergantung device-nya yang dipakai apa ya. Oke, jadi soal nomor 2, berdasarkan kalimat yang bercetak tebal ya. Yang bercetak tebal ini, indikator pertumbuhan baik yang baik dan NPF menurun disebabkan oleh bank syariah yang semakin prudent dalam melakukan pembiayaan dan kopi ke PowerPoint-nya. Nggak bisa. Ini ya, kalimat tadi di PowerPoint-nya salah ya. Kita balik lagi ke PowerPoint tadi mana? Oke, ya.
Sorry. Ini buat editing dulu. Ya. Ini tadi kalimatnya salah ya, kita ganti tadi. Oke. Gitu ya, jadi ini sesuai dengan kalimatnya aja. Kata pertumbuhan yang baik dan NPR menurun disebabkan oleh bank syariah yang semakin prudent dalam melakukan pembiayaan. Yang jadi sebabnya adalah semakin prudentnya bank syariah dalam melakukan pembiayaan. Akibatnya indikator pertumbuhan baik, ya, indikator pertumbuhan baik, kemudian NPR-nya menurun. NPR itu apa? Cari aja lah ya. Di situ di teks. Oke, jadi ini jelas menggunakan kata hubung dan. Ya. Jika bank syariah semakin prudent dalam melakukan pembiayaan, ini P-nya yang ditanyakan, maka akibatnya ya Q-nya jadi indikator pertumbuhan yang baik dan NPR menurun. Cocok ya, sesuai dengan teksnya. Oke, itu nomor 2. Tadi nomor 2 jelas lah ya. Nomor 2 kalau dilihat di pilihannya ada yang menggunakan kata hubung atau, ada yang menggunakan kata hubung dan. Ya. Di sini aja lah. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau kita pilih, kalau kita lihat di sini, kalau disesuaikan dengan kalimatnya, nah ini menggunakan kata hubung dan ya. Dan kalau yang di ini atau, ini mirip ya. Kita ada yang nanti, tapi jawabannya dan karena dia sesuai dengan kalimatnya. Ya. Oke, lagi slide, kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan kalimat pertama paragraf ketiga, jika produksi menurun, kesimpulan yang paling tepat adalah jika produksi menurun. Kalimat pertama paragraf ketiga. Kita lihat kalimat pertama paragraf ketiga seperti apa. Dengan tetap mengalirnya akses dana murah ke masyarakat, maka produksi bisa tetap digenjot. Gitu ya. Kalimat pertama paragraf ketiga. Sebabnya adalah karena tetap mengalirnya akses dana murah ke masyarakat. Akibatnya produksi bisa tetap digenjot. Tetap digenjot ini artinya sama dengan semakin menaik, gitu ya. Semakin naik. Dengan kata lain bisa tetap digenjot. Nah, kalau di pertanyaannya jika produksi menurun, nah, gitu. Jadi walaupun di sini nggak ada kata-kata naik, ya, tapi kata-kata bisa tetap digenjot ini memiliki makna yang sama dengan semakin naik ini ya. Nah kan di pertanyaan produksinya menurun, ya. Produksinya menurun berarti lawannya dari ini ya, lawan dari Q, negasi. Modusnya modus Polen. Kalau misalnya kita punya P maka Q, ya, jika P maka Q, kemudian yang ditanyakan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Lawan dari pernyataan P. Dengan tetap mengalirnya akses dana murah ke masyarakat. Berarti lawannya dari tetap mengalirnya akses dana murah ke masyarakat yang paling tepat adalah akses dana murah ke masyarakat tidak mengalir terhenti. Gitu ya, terhenti. Kita balik lagi dulu ke nomor 3. Kalau kita lihat di pilihan jawabannya seperti apa? Ini juga ya, sama ya. Coba lihat di pilihan jawabannya nomor 3 ya. Ya. Ini ya. Akses dana murah ke masyarakat jadi kan atau tidak mengalir atau terhenti. Oke, jadi nomor 2 ini nomor 3 ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita sampai lagi ke slide lagi. Ini slide-nya kok banyak sesuatunya ya. Kita cek lagi. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu. Nomor 4.
persamaan kata preferensi. Prefer itu lebih memilih gitu ya. Lebih memilih. Berarti cenderung ya. Cenderungan. Dahulukan, diutamakan, prioritas, cenderungan ya. Cocok ya. Langsung dari KBBI. Prefer. Oke, nomor 5 lawan kata dari produktif. Produktif, tidak produktif. Kontraproduktif ya. Kontra ini kalau ada kata kontra ini udah langsung jadi lawan kata dari kata itu ya. Produktif, overproduktif, kontraproduktif. Ini agak ngeco juga nih ya, konsumtif, produktif, konsumtif, produksi, konsumsi, tapi bukan kontraproduktif. Itu yang lebih tepat. Oke. Nomor 6, hubungan kata bank dan pendanaan. Bank dan pendanaan sama dengan sekolah dengan pendidikan. Ya. Bank menyediakan pendanaan, sekolah menyediakan pendidikan. Ya. Kalau rumah sakit menyediakan dokter, bukan dokter itu bukan sesuatu yang disediakan. Ya. Pengobatan ya. Bank adalah tempat untuk mendapatkan, tempat untuk mendapatkan pendanaan. Di rumah sakit bukan tempat untuk mendapatkan dokter. Walaupun kayaknya benar gitu ya, tapi dari bentuk kalimatnya ini adalah pendanaan sesuatu yang jadi objek ya. Kalau dokter ini masih jadi subjek. Yang memberikan apa ya? Sarana kesembuhan ya, sarana. Nah, polisi, pemeriksaan polisinya bukan tempat ya. Gubernur juga bukan tempat. Perpustakaan, pembukuannya kurang pas ya. Yang tepat adalah yang di sekolah dengan pendidikan. Siapa ini dari siapa? Ada ya, namanya di bawah. Oke, kita lanjutkan. Bilangan yang tepat untuk mengartikan X. 1, 3, 6, 11, 20, 37, 135, 264, 265 ya. 264. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 11 ditambah 5, 11 ke 20 ditambah 9. Ya. Nah, ini 135 ke 256 dulu. Kali 2 dikurang 6. Kali 2 dikurang 1. 70. Beda ya. Perasaan tadi kakak ngerjainnya gini. Coba ya. Ini ditambah 2 ya. Betulnya kadang-kadang nggak mau keluar ya. Anotasi deh. Anotasi. Ini ke sini. Ditambah 2. Di sini. Tambah 3. Bisa nggak sih? Perasaan pakai tambah-tambahan aja. 6 ke 11 tambah 5. 11 ke 20 tambah 9. 20 ke 37 tambah 17 ya. Oke, 2 ke 3. Ini 2 ke 3 ditambah 1 ya. 1, 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 9 tambah 4. 9 ke 17 tambah berapa? 18 ya.
Enggak, tambah 8 ya. Ya, tambah 8. Itu, kemudian kalau kita lihat di sini 1, 2, 4, 8 ini kayaknya dikali 2 ya. Kali 2, kali 2, kali 2 ya. Kali 2, kali 2, kali 2. Kemudian ini nanti dikali 2, berarti hasilnya adalah 16 ya. Kali 2 berarti plus 16. Ya, mungkin ada yang mengerjakannya sama dengan kakak seperti ini ya. Namanya sama jawabannya. Berarti nanti ke sini 17 tambah 16 berapa? 17 tambah 16 plus 33 ya. Benar ya? 33. 33. Nah, tambahin 33. 37 tambah 33 ya. 37 tambah 33 itu adalah 70. Cocok kan? Sama ya, X sama dengan 70. Ya. Kira ada yang komentar ya? Coba kita lihat. Nah, ada yang komentar. Ya, benar ya? Ada yang komentar seperti itu. Oke, tambah 33 kan? Ini agak, kok bisa dapat kali 2 kurang 6? Ya, agak ini agak susah ini melihatnya pola seperti ini. Kalau ini bisa dilihat polanya bertumpuk-tumpuk seperti biasa. Oke. Bisa ya dipahami ya, insya Allah ya. Cuma ini nggak bisa di save nih. Kita save screen aja ya. Save screen. Oke, screen save. Karena ini pakai anotasi ya, bukan pakai. Oke, kita hapus lagi anotasinya karena kita akan beralih ke next slide. Clear my drawings. Bye bye. Oke, kita close ini. Nah, nomor 8. Ini mudah sebenarnya ya. Nah, karena biasanya ya kita tambah-tambahin dulu terus kita apain gitu ya. Mungkin pakai pembagian paling enak kita tambahin aja. Habis itu kita pikirkan gimana dapat 51 gitu ya. Ternyata ketika kita jumlahkan ini hasilnya adalah 153 ya. 153 kalau dibagi 3 kan jadi 51. Berarti rata-ratanya aja gitu ya. Jadi kita tinggal hitung rata-ratanya. Dengar suaranya. Oke. Oke, udah dihitung? Dapat nggak jawabannya? Dapat ya? Ya udah, karena tinggal cari rata-ratanya aja. Sip. 63. 63 ya. Nah. Ini quote-quote-nya dari ini semua ya, ternyata anime ya. Oke. Nah, nomor 9. 7 dikali 15.000. Wibu. Berapa? 1001. 1001 ya. Gimana caranya? Tinggal dikali sama dibagi. Sip. Dikali sama dibagi. Wibu. Yang bikin bukan kakak ya, walaupun kakak wibu juga. Oke. Dikali terus dibagi. Coret dulu ya. Paling mudah adalah kita bagi 3 karena ini bisa dibagi 3 ya. Jadilah 5.291. Nah, baru ini karena 37-nya adalah bilangan prima, terpaksa kita harus bagi. Semangat ya. Terpaksa harus bagi. Nah, selanjutnya nanti kita peroleh yang lebih kecil seperti ini ya. Jadi kalau ada perkalian dengan pembagian seperti ini, tentu kita pakai coretan ya, penyederhanaan bentuk pecahan. Kalau kita kalikan angkanya, ya bisa dapat jawabannya, cuma kan susah. Jadi angkanya besar sekali. Kita coret, kita bagi gitu ya.
Nah, kita peroleh nanti akhirnya jadi 7 dikali 143 yaitu 1001. Insya Allah akan lebih mudah untuk menghitung perkalian ini. Ya, sip ya. Kita lanjutkan. Nomor 10. Di sebuah desa berpenduduk 7.200 jiwa dengan 45% orang dewasa dan sisanya anak-anak. Suatu waktu, wabah COVID-19 dan peluang orang dewasa terkena virus tertular adalah 0,6 dan keluar anak-anak tertular adalah 0,4. Berapa orang yang diperkirakan tertular virus COVID-19? Oke, 45% dewasa, berarti 55%-nya anak-anak, gitu ya. Dikurangin aja, 100 dikurangi 45 ya. Kemudian dewasa yang tertular 0,6-nya kita kali dengan banyaknya orang dewasa yaitu ada 3.240. Jadi tinggal kita kalikan, maka yang dewasa perkiranya adalah 1.945 sesuai dengan peluangnya. Kemudian yang anak-anak ya sama kita kalikan saja. Kita peroleh seperti ini ya. Ditambahkan maka hasilnya adalah ini. Ya. Kalau kakak ini ngerjainnya gimana? Ya, ada juga kakak. Tapi ini ya. Kalau kakak ngerjainnya begini. Sama sih, cuma ditulis jadi satu baris saja, satu line. Satu line. Jadi ini ada 45%. 45% kan 45% kan dewasa ya. 45/100. 45/100 dikali dengan peluangnya untuk dewasa 0,6. Kemudian kita tambahkan dengan yang anak-anak. Ditambah dengan anak-anaknya berarti kalau 45%, 55%-nya. 55/100. Ya, 55/100 dikali peluangnya anak-anak itu 0,4 ya terkena ya. 0,4. Itu nanti kemudian ini baru kita kali dengan 7.200 ya. Kali dengan 7.200. Ya, bisa kayak gini ya kalau misalnya mau langsung dihitung. Dewasa dikali peluangnya dewasa, banyaknya anak-anak dikali peluangnya. Insya Allah sama ya. Enak yang mana ya? Ini sih angka 7.200-nya bikin kayak ini. Soalnya di sini juga kayak begitu bagus mungkin ya. Mungkin bisa disederhanakan gitu ya. Sama. Oke. Siap juga. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Clear comment. Dua buah mobil A dan B memiliki tujuan dan jalur yang sama, namun mobil A berangkat lebih dulu 2 jam dari mobil B. Jika mobil A berjalan dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam dengan waktu 13 jam, maka kecepatan mobil agar tiba dalam waktu bersamaan adalah, ya tentu saja pakai rumus ini ya, yang dikasih sejak SD ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu ya. Artinya kalau kita mau mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. Jaraknya itu adalah rata-rata kecepatan dikali dengan waktu total ya. Dikali dengan waktu total. Nah ini jaraknya. Kemudian yang ditanya kecepatan mobil B berarti dibagi dengan waktu mobil B. Waktu mobil B akan lebih kecil ya karena dia berangkat lebih lama ya, terlambat berangkat dan terlambat 2 jam. Kalau tadi mobil A waktunya 13 jam, kalau mau sampainya sama, dia harus 11 jam sampai ya, 11 jam udah sampai. Makanya tinggal kita bagi aja gitu ya. Seperti itu, 65. Ini bisa langsung ditulis aja. Kalau ingat rumus jarak ini adalah perkalian antara kecepatan dengan waktu, maka nanti tinggal kita bisa langsung tulis aja 55 gitu ya. 55 dikali 13. Saya yakin banyak juga yang mengerjakan seperti ini ya. Dibagi dengan 13 dikurangi 2 ya. 13 dikurang 2. Kenapa dikurang? Karena dia harus lebih cepat sampainya ya. Dia harus lebih cepat. Ya kan terlambat 2 jam ya. Jadi dikurang. Nanti ada juga kalau yang lebih lambat
Nanti dia ditambah gitu ya. Pokoknya intinya kalau kakak melihatnya di sini dia 55 kali 13-nya jelas karena dikalikan harus mendapatkan jarak. Supaya B-nya bisa sampainya bareng, pasti kan B harus lebih cepat dong ya. Harus lebih cepat. Kalau mau lebih cepat, maka ini pembaginya harus lebih kecil dari 13. Lebih kecil, jadi dikurang. Jadi ini 55 kali 13 dibagi 11. Kali 13 bagi 11. Enaknya sih kalau usah dikalikan ini ya, jadi 715. Karena yang mengkalikannya effort tadi ya, ini kan bisa kita coret aja. Jadi 5. Gitu. Oke. Jadi ya itu ya, sama 65 kali 13. Ya, lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oh, udah ada ya. Astagfirullah. Belum di clear ya. Lupa kenapa sih belum di clear. Clear addition. Jalannya jauh, balik sekolah sana. Susah ya nyarinya. Biasanya yang belum dilihat pindah ke atas kok. Dia tetap ada di bawah. Baiklah. Ya, kita lanjutkan. Garis K melalui titik 10,2 dan sejajar dengan garis yang melalui titik pusat koordinat dan 5,3. Persamaan garis K adalah persamaan garis K. Ya, ini tinggal kita lihat nih satu titik yang dilalui, tinggal kita cari gradiennya, kemudian kita menggunakan rumus Y min Y1 itu ya. Nah, ini digambarkan ya. Kalau kita gambarkan seperti ini, ada garis yang melalui titik pusat koordinat dan 5,3 ya. 5,3. Dari garis yang melalui titik pusat koordinat dan 5,3. Kemudian garis K ini melalui 10,2. Ini seperti ini gambarannya, garis yang sejajar dengan itu. Nah, ini anggaplah ini 10,2 ya. Nah, inilah garis K yang sejajar. Itu gambarannya. Kalau mau mencari persamaan garisnya, seperti biasa, kita cari gradiennya dulu. Gradien kalau melalui dua titik, Y min Y, X min X ya. Y min Y, Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. 5 dikurang 0 dibagi dengan 3 dikurang 0 dibagi dengan 5 kurang 0. Gradiennya udah dapat nih, gradien K-nya 3/5. Gradien K-nya udah dapat 3/5, kalau selanjutnya kita gunakan rumus seperti biasa. Y min Y1 sama dengan M dikit X min Y1. Nah, kita substitusikan. M-nya 3/5, Y1-nya adalah 2, X-nya adalah 10 ya. X1-nya 10. Selanjutnya kita rapihkan sesuai dengan permintaan soal ya. Pengennya pilihan jawabannya seperti ini bentuknya, jadi kita kalikan 5-nya ke kanan, ke kiri. Jadi kita peroleh seperti ini, kalikan ke dalam. 5Y min 10 sama dengan 3X min 30, pindah ruas. Ya. 3X dikurangi 5Y, nanti di sini min 30 ditambah 10 itu min 20. Oke. Ya, jawabannya adalah yang ini. Nomor 13. Di kantong terdapat dua bola biru, dua bola merah, dua bola kuning. Berapa minimal banyak bola yang harus diambil agar mendapatkan paling tidak sepasang bola berwarna sama? Paling tidak sepasang bola berwarna sama. Ya, jawabannya ini udah disirangin ya. 4. Kenapa 4? Karena kalau masih 3, ya masih mungkin belum pasti ya, belum pasti dapat dua bola berwarna sama. Bisa saja birunya 1, kuningnya 1, merahnya 1 gitu ya. Ya. Ini belum pasti. Tapi kalau udah 4, pasti udah dapat bola yang berwarna sama gitu. Gambarannya 1, 2, kalau 2 masih ini ya, masih banyak. 3, nah kalau 4 pasti ada yang sama ya. Entah itu birunya, entah itu kuningnya atau merahnya. Gitu. Entah itu kuningnya atau merahnya.
Niat ya, ini yang bikin slide-nya. Oke. Kamu Fusukushi siapa tuh? Decul. Oke, nomor 14. Diketahui 1/A-1 sama dengan 5. Yang ditanya di sini ada P-nya adalah 7 dibagi 2A-1. Ini juga gampang ya. Kalau kita pindah ruas, dapat nilai A-nya substitusi kayak gitu ya. Simpel aja. Cari nilai A-nya, kali silam dulu, kita kalikan ke kanan. Kita peroleh kayak gini. Kemudian 5 dikali A, kalikan ke dalam. 1 sama dengan 5A min 5. Pindah ruas 5-nya ke sebelah kiri. 6 ya. 6 sama dengan 5A. Nah, 5-nya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi 6/5. Nah, ini nilai A-nya. Ya. Terus bisa ya ini. Semua ini kali ke sana, kali ke dalam, pindah ruas kali. Kayak gitu. Nah, kalau sudah dapat nilai A-nya, tinggal kita substitusikan, kemudian kita sederhanakan bentuknya. Oke, 2 dikali 6 berapa? 12. 12/5. Kemudian di sini satunya kita buat jadi 5/5 gitu ya. Kita kurangi, 12 dikurangi 5 itu 7. 7/5. Ya. Kita balik ya. Jadi, P-nya sama dengan 5 ternyata ya. P-nya 5. Hubungan yang tepat antara P dan Q. P-nya 5, Q-nya 7. Oke, kita dari ini. Oke ya. Nah, di sini. Keluar suaranya. Ya, nomor 15. Harga sepatu merek X di toko A dan B sama-sama 200.000. Di toko A diberi label diskon 25% ditambah 20%. Sedangkan di toko B diberi label 40%. Yang P-nya harga sepatu merek X setelah didiskon di toko A, yang Q-nya harga sepatu merek X setelah didiskon di toko B. Ya, sebenarnya ini 200.000-nya nggak begitu ini. Nggak begitu penting ya sebenarnya. Kalau harganya sama. Nah, bolehlah ini kita ambil aja buat perhitungan. Diskon 25% ditambah 20%. Nah, hitung dulu 25%-nya. Oke, gitu. Nah, bisa lah ya. Hitung dulu diskon 20%, 20% dari 50 ya. Itu adalah 30.000. Kemudian dikurangi 30.000, hasilnya terakhir 100.000. Diskon 40%, diskonnya 40.000, berarti harga setelah diskonnya 120.000. Ya, ada cara lebih cepat nggak sih? Bisa nggak disediain ya? Kita coba ya. Gimana sih caranya kalau misalnya mau lebih efektif kira-kira? Oke, coba ya. Kalau kita punya 25, 20 bagi 4, 5, 30 ya. Kalau tadi sih kakak hitung ini untuk mendapatkan yang ini ya, kita punya diskonnya bisa dijumlahin kakak jadi 75%. Nah, ini salah ya. Diskonnya dijumlahin jadi berapa? 25 tambah 20, 45. Salah ya, nggak bisa. Ya, maksudnya kalau kita di apa ya, di supermarket suka ada diskon 25% ditambah 20% itu, pertama di diskon dulu 25%, kemudian hasil diskon yang awal di diskon lagi 20%. Ya, jadi 20% ini 20% dari hasil setelah diskon, gitu ya. Nah, mungkin gini, harga akhirnya ya di toko A, itu sebenarnya harga akhirnya, harga akhir itu adalah kalau pakai cara kakak kemarin itu, kalau kita hitung diskon, ya, ini kan diskonnya awalnya kan di diskon 25% ya, berarti harganya sekarang jadi 75%, 75/100. Ya.
75-nya diperoleh dari diskon awalnya. 75% dikali harga awalnya. Kemudian dikali lagi dengan diskon selanjutnya. Diskon selanjutnya itu 20%. Berarti jadi 80% gitu ya. 80%, 80/100 ya. Dikali X ya, dikali 120.000. Dikali 200.000. Nah, ini sebenarnya harga akhirnya. Gitu ya. Akhirnya seperti ini. Jadi dikali, kemudian dikali lagi. Ya. Kemudian nanti tinggal kita cek aja depannya nih ya. Kalau mau tahu ini dapatnya berapa, kita sederhanakan ya. Sederhanakan. Ini jadi, ini biarin per 100 ya. Kalau mau jadiin per 100 ini coret ini jadi 7,5 ya. 7,5 dikali 8 itu berapa? 7,5 dikali 8 itu adalah berapa tuh? 60 ya. Jadi 60%. 60/100. Ya, dikali 200.000. Nah, ya. Artinya kalau 60%, diskonnya 40%. Gitu. Jadi sebenarnya ternyata diskon 40%. Sama ya. Diskon 40%. Sama dengan yang di toko B. Gitu. Kalau di toko B kita hitung juga, sama ya, tinggal toko B gimana kemarin hitungnya. Kalau mau ngitung diskon, diskonnya 40% berarti harga akhirnya adalah 60%-nya ya. Jadi bisa kita tulis lagi ini 75 yang tadi kita tulis dari mana. Tadi diskonnya 40%, jadi ya sebenarnya gini ya, 100 dikurangi 40%. Terus dikurangi 40/100 dikali dengan 200.000. Sama ya nanti ya. Nah, itu di toko B. Jadi ini sama 60% juga ya. 60/100. Nah, makanya tadi kalaupun nggak diketahui 200.000-nya, sebenarnya kita bisa peroleh gitu ya. Misalnya harga sepatunya berapa aja gitu ya, bebas gitu. Ini berapa aja. Nanti bisa kita lihat bahwa harga akhirnya adalah 60%. Atau kita lihat ini diskonnya sama-sama 40%. Ya, ini bisa dapat 40% karena ini ada 60% ya. Jadinya dia 40% diskon. Oke. Cek dulu. Ya, atau boleh juga ini seperti biasa ya, kalau misalkan menghitung harga akhirnya seperti ini ya biasa. Seperti biasa. Kalau bisa lah. Ya, kita lanjutkan. Terus kita hapus anotasinya. Kemudian lanjutkan. Terus apa ini paperless seal? Ya, sebuah kantor pemerintahan perbandingan pegawai di sebuah kantor pemerintahan perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan adalah 15:14. Manakah bilangan di bawah ini yang mungkin menjadi jumlah pegawai di kantor tersebut? Ya, kalau kita lihat 15:14 karena jumlah manusia itu nggak mungkin koma ya, alias bilangan bulat ya, maka harus kelipatan 29 gitu ya. Ini jumlahkan 15 ditambah 14 itu jumlahnya adalah 29. Jadi banyaknya pegawai, jumlah pegawai totalnya itu harus kelipatan 29, kelipatan 29 supaya nggak jadi koma-koma gitu ya. Banyaknya laki-laki berapa? 2,5 kan repot. Nah, jadi ini kita hitung saja. Ribuan pasti kelipatan 29. Yang mana yang kelipatan 29? Ya, nomor 1 salah ya. Kalau 1 salah pasti 3 salah. Nah, ini kalau dibagi 29, 12 sisanya 5, juga salah. Nomor 2 juga salah ya. Nomor 2 benar, sorry. 261 dibagi 29 hasilnya 9. Soalnya ini dia ngeceknya 13 dulu ya. Kalau nomor 2 benar. Kalau 2 benar berarti jawabannya 24 ya. Jadi C.
Gimana sih enaknya supaya ngebaginya nggak dibagi begini? Ya mungkin ada tips-tipsnya. Kalau kakak sih tadi ngebaginya bayangannya jadi ini, jadiin 30 dikurang 1 ya. 30 dikurang 1 karena belakangnya 9. 30 dikurang 1 dikali berapa gitu ya. Dikali berapa. Nah, jadinya angka-angka itu ya. Sama dengan angka-angka ini. Cari yang mendekati aja, cari yang mendekati. Fokusnya pertama di 30-nya ya, 30. Nah, 30 ini kalau mau jadi 170-an ya, paling dekat itu adalah 60 ya, dikali 6. Jadi kalau kita punya yang untuk yang A, yang untuk yang 1 gitu, maka ini harusnya 30 kurang 1 dikali 6 kan, supaya dekat, dikali 6. Kalau dikali 6, maka nanti kita peroleh ya 30 kali 6 kan gampang ya, 180 dikurangi 6. 180 dikurangi 6 itu 174 ya, 174. Ternyata bukan 175, jadi nggak mungkin kelipatan 29. Nah, ini kan 29. Jadi masih kurang, 175 masih kurang. Jadi 1 jelas salah, kayak gitulah. Ya, bisa ya menggunakan tips seperti ini, mudah-mudahan bagi sebagian anak bisa membantu, mudah-mudahan. Ya, kalau mau ya bisa langsung dibagi biasa ya. Sisa, kalau sisa berarti ya nggak habis. Oke, next kita lihat dulu drawingnya. Nomor 17. Ayo lihat. Operasi ini didefinisikan sebagai itu, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? A, pagar mungkin bernilai positif. Nah, kalau benar ya coba aja. Jika A bernilai -1, hasilnya 2. Ya mungkin kan bernilai positif. A tidak mungkin bilangan bulat. Mungkin nggak bilangan bulat? Ya mungkin. Kalau 1 benar, 3 benar aja benar. 3 nggak perlu dicek ya. A tidak mungkin bilangan bulat. A tidak mungkin bilangan bulat, salah. Ya, A tidak mungkin bilangan bulat salah ya, karena A-nya mungkin bilangan bulat. Salah pengertian ya. A tidak mungkin bilangan bulat, pagar ini ya, tidak mungkin bilangan bulat salah karena ketika A-nya bernilai -1, dia dapatnya 2 gitu ya. Itu adalah bilangan bulat. A2 salah, A3 salah, jawabannya adalah yang B. Kalau kakak sih lebih senang biasanya kalau udah dapat begini ya, biasanya kan kita sederhanakan dulu nih ya. Sederhanakan jadi pagar sama dengan kalau ada operasi baru begini ya. 14 kali minus, bawah kali minus berarti kita dapat A-1 bagi dengan ya begitu. Ya, kemudian ini sebenarnya bisa lagi kita sederhanakan lagi menjadi A per A dikurangi 1 per A. Jadi sama dengan 1 min 1 per. Ya, kalau A-nya -1 ini jadi 1 per -1, jadi 1 ditambah 1, 2 ya. Cara lain supaya dia jadi bilangan bulat yaitu A-nya 1 ya. Kalau A-nya 1 ini kan jadi 1 dikurangi 1, 0. Jadi bilangan bulat juga kan 0. Jadi kalau tidak mungkin bilangan bulat salah ya. Karena dia mungkin. A mungkin bilangan bulat. Oke.
Oke. Jika A pangkat 3 lebih dari sama dengan min 464, lebih dari sama dengan dan A bilangan bulat, berapakah nilai A? Teruskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawabnya? Pertanyaan tersebut. A kuadrat kurang dari 16. Kemudian yang kedua, 3 ditambah 16 kurang dari 4. Ya. Kita coba lihat di sini A pangkat 3 lebih dari min 64. Atau sama dengan, ya. Lebih dari atau sama dengan. Kalau dilihat ini 60 minus 64 ini adalah min 8 ya. Min 8 pangkat 3. Min 8 pangkat 3. Bisa kita lihat dari sini. Di akar pangkat 3 akan dapat nilai yaitu min 4 per 8. Min 4 ya. Min 4. Jadi A-nya ini lebih dari 4. Hanya lebih dari min 4. Banyak ya kemungkinannya. Lebih dari min 4 itu banyak. Kalau kita lihat yang nomor 1, A kuadrat kurang dari sama dengan 16. Kalau dibuat akar, maka kita dapat batasnya adalah 4 ya. Nah, ini tadi dari yang soal, kemudian kalau ditambah 1, nah ini juga banyak ya. Nah, yang ini masih banyak. Min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Kalau gitu satu saja tidak cukup ya. Tidak cukup ya, satu saja tidak cukup. Ini dibuat dua ini ya. Dua bagian. Oke, bisa di-save duluan. Save dulu ya. Kemudian bagian keduanya. Ya, kalau ini masih yang tadi sama. Yang kedua sekarang ya. Yang kedua adalah 3A plus 16 kurang dari sama dengan 4. Kita tinggal pindah ruas dulu. 3A kurang dari sama dengan min 12. Kita bagi 3 boleh. Kalau kita iriskan dengan yang diketahui di soalnya, maka kita peroleh min 4 saja ya. Kenapa kayak gini ngirisinnya ya? Hanya min 4 aja, kan ini min 4, sini juga min 4 ya. Jadi bisa kita pastikan kalau kita punya pernyataan 2, yang memenuhi A-nya adalah 4 saja. Ya, jadi yang memenuhi nilai A-nya adalah sama dengan 4. Itu. Jadi pernyataan 2 saja cukup, pernyataan 1 saja tidak ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, walaupun kita dapat nilainya berupa range gitu ya, dari min 4 sampai sekian gitu ya. Kayak yang tadi yang di bagian pertama. Di bagian pertama kan tadi kita dapat sebenarnya, tapi bentuknya adalah range ya. Di antara min 4 sampai 4 ya. Ini kemungkinan semuanya. Kalau kita cuma punya nomor 1 saja. Nah, berarti kita nggak bisa tahu nilainya berapa, karena kita nggak tahu pasti. Kalau di soal pilihan ganda biasa, jawabannya adalah di antara min 4 sampai 4. Gitu. Bisa ditulis seperti itu. Tapi kalau di sini, kalau ditanya berapa nilai A, berarti nilai A yang benar-benar 1 saja nilai A. Maksudnya nilai A-nya itu berapa. Bukan berapa range nilai A. Kayak. Ya bisa aja ya ditanya berapa interval nilai A. Gitu. Kalau berapa interval nilai A, ya satu saja cukup, 2 saja cukup. Tapi nggak pernah ketemu ya begitu ya. Berapa intervalnya? Gitu ya. Menarik ya. Oke, kita lanjutkan aja nomor 19 ya. Seorang penjual minyak goreng memiliki stok 50 liter. Dia menjual dalam 2 tahap. Tahap pertama segitu, harganya, tahap kedua segitu harganya. Harga minyak goreng habis terjual. Nah, hingga minyak goreng habis terjual. Berapa persen keuntungan penjual minyak goreng tersebut?
Tahap pertama terjual 1/4 bagian, modal per liter minyak goreng ekspor 12.000. Ya, sebenarnya dilihat dari sininya aja kayaknya jawabannya 1 dan 2-nya harus butuh dua-duanya. Jawabannya. Oke, kita lihat persentase keuntungan itu adalah berapa besar untungnya dibagi modalnya dikali 100%. Untuk mendapatkan besar keuntungannya, ya kita harus tahu tahap pertamanya yang kejual berapa. Gitu. Dengan harga 15.000 itu yang kejual berapanya, berapa persennya. Ya kan kita nggak tahu berapa dari 50 liter yang kejual jadi 15.000 itu berapanya kita nggak tahu. Nah itu yang pertama. Jadi kita butuh itu dulu. Jadi hasil penjualan tahap satunya berapa? Kemudian ini bagian pertama. Ya. Kemudian di bagian kedua kita juga nggak bisa dapat karena kita nggak tahu modalnya berapa kan? Modal yang diperlukan berapa? Dan kita butuh itu juga gitu karena dari rumus persentase itu adalah besar modal dibagi besar untung dibagi. Nah, begitu ya 50 liter dikali 12.000 600.000. Nah, tapi kan kita nggak tahu besar penjualan tahap 1 dengan tahap 2 kalau kita cuma punya informasi nomor 2 saja. Jadi kalau kita mau ngecek informasi nomor 2 ini cukup atau enggak, lupakan dulu informasi nomor 1 gitu. Jangan ingat-ingat dulu, berarti anggap aja informasi nomor 1-nya enggak ada. Nah, kalau kita punya dua-duanya, baru kita bisa mendapatkan hasilnya. Karena keuntungannya kita hitung tadi dari yang nomor 1 nih 712.000-nya, dari yang nomor 1 dapat ini, dari yang nomor 2 dapat modalnya 600.000. Jadi dikurangi inilah untungnya dibagi dengan modalnya ini. Dibagi dengan 600.000. Jadi dapat persentase keuntungannya. Walaupun nggak dihitung angkanya hasilnya berapa walaupun nggak dapat, tapi kita bisa tahu bahwa 1 dan 2 harus bersama-sama baru kita bisa mendapatkan jawabannya. Oke. Nomor terakhir, nomor 20. Sebelum ini tadi pasnya. Sebuah tangki memiliki volume 3.500 liter dan diisi melalui sebuah keran. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki tersebut? Nah, kita diketahui debit airnya 800 cm3 per menit. Tangki berbentuk tabung dengan jari-jari 1,5 meter. Ya inilah, cuma butuh satu aja. Tabung jari-jarinya sekian, buat apa? Kalau ditanyanya tingginya, ditanya tingginya kita bisa dapat, tapi buat apa? Debit adalah volume dibagi waktu, karena yang diinginkan waktu ya. Berapa waktu yang dibutuhkan? Dibutuhkan untuk mengisi penuh. Ya. Ini waktunya 70 jam 55 menit ya, tinggal dibagi aja. Waktu sama dengan volume dibagi debitnya. Pernyataan 1 saja cukup ya. 1 saja cukup. Kalau 2 saja, jari-jari tabungnya 1,5 meter. Ya nggak bisa menentukan karena kita nggak tahu waktunya nanti. Apa hubungannya dengan waktu? Nggak ada. Ya. Hanya ada hubungannya dengan tingginya nanti. Tinggi dari tangkinya. Jadi pernyataan 2 tidak cukup. Artinya jawabannya adalah yang A. Demikian. Pembahasan kita untuk TH berapa nih? TH 16 ya. Ya, silakan mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, jangan lupa ditutup sebelum pada SS nomor 20, Kak. Oke, nomor 20 ya. Kita ada yang tanya juga nomor 18. Kenapa? Kalau SS kayaknya nanti kakak kirim ke grup aja kali ya, seperti biasanya. Kalau mau nanya, tapi kita coba lihat dulu ya. 12. Nomor 12. Sama ya, tapi kalau pakai ini.
12. Nomor 12. Ya, nanti PPT-nya tapi bentuknya JPG ya. JPG. Sebentar. Nomor 20. Nomor 20. Kalau yang tadi dibuat 2 itu, oh dia jadi 2 ya. Ini nomor 19, ini jadi nomor 19 ya. Dibuat jadi 2. Tenang saja. Delapan, 13. Oke. Oke ya. Oke, kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Makasih, Kak. Alamin dan doa kafaratul majlis subhanallah. Makasih, Kak. Oh ya, di sini kita kalian ada kelas lagi ya.